Kak Lani juga, selamat datang semuanya. Ya, selamat malam juga Kak Cika. Welcome semuanya, selamat ngikutin kita punya DTS pada malam hari ini. Hari ini sedikit berbeda karena lagi di studionya GCEC ya, di Gading Counseling and Empowerment Center. Ya, jadi tadi habis meeting, jadi sekarang nge-live-nya di sini ya. Pas lagi belum balik, jadi masih bisa dipakai. Dan yang lain udah pada pulang ya, masih ada satu lagi session masih belum selesai, tapi udah bisa nongkrong di sini. So di sini buat teman-teman yang belum tahu ya kan, GCEC ini, Gading Counseling ini adalah satu counseling center yang didirikan sama Yakin. Yakin itu adalah Yayasan Counseling Harapan Indonesia. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang tinggalnya di area Jakarta yang pengen coba ngerasain konseling, ataupun misalkan Anda pengen konseling secara online ya, karena di sini nerima konseling secara online juga. Nah, konseling center yang ini unik banget. Kenapa? Karena di tempat ini kita konseling itu biasa kan harus bayar ya, pakai fee profesional. Tapi kalau di sini yaitu sistemnya adalah pakai dimana kalau misalkan Anda bisa membayar sesuai dengan donasi. Jadi kalau misalkan Anda mau donasinya jumlahnya bebas, jadi donasi berapa aja ya itu bisa disesuaikan dengan memang keadaan ekonomi Anda masing-masing. Jadi bukan sebuah keharusan dimana Anda harus mendonasikan seperti ada tarifnya sendiri kayak gitu, enggak. Jadi karena di sini sifatnya non-profit, semua yang didonasikan pun untuk dipergunakan untuk bikin counseling center ini terus running. Ya, setiap tahun udah ada ribuan session ya, jadi yang benar-benar ditangani itu banyak banget gitu ya. Jadi dan semua konselornya profesional ya, sampai belasan tahun pengalaman juga. Jadi kalau misalkan Anda memang mau mencoba satu sistem yang namanya konseling ya, bisa untuk kontak di GCEC ya, di kalau misalkan di Instagram itu @gadingcounseling ya. Jadi bisa konseling secara online ataupun kalau Anda datang hadir ke sini secara langsung ya. Oke, so kembali lagi teman-teman semua. Sekarang udah pada masuk ya, ada Kak Octavia, halo semuanya, welcome. Kak Cecilia juga, keren. Wih, Kak Cecilia bilang, akhirnya aku lihat pendan yang dipakai Koreo. Yes, biasa aku sering pakai, tapi biasanya ditaruh di dalam ya. Ada yang bilang suaranya kecil. Kalau segini kecil gak? Coba dites. Mungkin aku ngomongnya suara kecilan ya, karena agak ngejauh buat supaya nge-space-nya lebih oke. Kalau misalkan emang suaranya kecil, aku coba majuin deketan ya, coba dites. Kalau segini aman nggak? Ya, cuman aku ngobrolnya jadi kayak agak nunduk sedikit nih. Halo, tes cek 1 2 3, apakah aman semuanya? Ya, hopefully semua suaranya oke ya. Malam kok katanya Kak Lesta, selamat malam juga. Suara oke, aman kata Kak Rahmi. Berarti sebenarnya emang nggak ada kesulitan ya. Mungkin yang di situ tadi suaranya pas kecil aja. Kalau pas saya ngomong begini normal nggak suaranya? Coba cek dong semuanya. Aku mau memastikan ya. Ya, karena ada tadi yang komen suaranya kecil, ada satu di sini yang komen, ada satu di sini yang komen juga. Jadi saya mau memastikan. Ngomong-ngomong nih, hidung saya kenapa ya gatel? Apa jadi ada merahnya? Oke. So, hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya, salah satunya ya. Ketika ada satu teman saya, sahabat saya, itu saya sangat percaya banget karena orang ini sangat baik sama saya, baik sekali. Anda tahu kalau orang yang sangat baik, mungkin Anda pernah punya kenalan yang orang yang sangat ramah banget, baiknya luar biasa, sangat baik sekali ya. Dan karena baiknya sama dia, saya jadi kalau ada cerita-cerita apa tentang diri saya gitu, biasa saya excited buat ceritain sama dia. Nah, terus habis itu saya bilang sama dia gini, saya ada satu momen di mana saya punya rahasia saya yang benar-benar saya sebenarnya pegang banget rahasia ini gitu ya. Bukan sesuatu yang penting sih, cuman hal ini tuh kayak buat saya tuh kayak bikin saya excited dan bermakna sebenarnya. Terus saya bilang, saya pengen simpen banget, saya nggak mau kasih tahu siapapun, dalam hati saya gitu. Tapi karena ini orang baiknya luar biasa sama saya gitu ya, sangat-sangat baik sekali. Terus dia nanya-nanya, dia ngulik. Terus saya bilang sama dia, oke, saya kasih tahu ya ke kamu, tapi please tolong jangan kasih tahu orang lain. Karena ini bener-bener rahasiaku gitu ya. Jadi please disimpan baik-baik. Saya kasih tahu, tapi tolong disimpan, ya kan?
ya udah apa-apa gitu kan. Terus aku kasih tahu ya. Terus teman-teman, apa yang terjadi? Nggak sampai 1 minggu si orang baik ini bikin heboh seantero negeri. Jedeng, ternyata semuanya dikasih tahu, kanan kiri depan belakang atas bawah, semua orang tahu gara-gara orang ini. Ya jadi di saat itu saya merasa kayak kenapa sih kayak lu nggak bisa megang rahasia yang gue percayakan. Karena kenapa? Semua orang memang bener-bener nggak ada yang saya ngomongin selain dia. Jadi cuman dia doang satu-satunya yang tahu, ya kan, yang kisah ini gitu. Nah terus habis itu saya jadi ngerasa kayak saya merasa dihianati, saya kesel banget, saya kayak kenapa sih lu harus kayak gitu? Padahal gue udah punya rencana yang bagus banget gitu ya buat kayak reveal all gitu ya. Cuman kayak suatu saat gue emang mau cerita gitu, cuma gue pengen persiapkan semuanya biar ceritanya tuh bagus. Abis itu dia kayak langsung dikeluarin kayak gitu ya. Jadi kayak abis itu kayak keselnya minta ampun. Nah dari situ saya belajar banget untuk bener-bener kepada siapa saya mau cerita, ya kan. Kadang-kadang ada yang orang baik pun bukan berarti dia nggak ember. Kenapa? Kadang-kadang orang baik itu justru orang yang paling gampang dikorek rahasianya. Kenapa? Kadang-kadang karena dia begitu baik, orang lain itu kan nanya, kamu kasih tahu saya lah rahasianya si ini. Terus maaf ya, maaf gini. Kamu kan orang baik, masa kamu gini gitu kan. Kalau kamu nggak ngasih tahu aku, pelit dong kamu, ya kan. Kamu kan nggak ini. Akhirnya dia jadi nggak menjaga rahasianya karena gampang dibilang kalau misalkan kamu kok pelit sih, kamu kok nggak gini, artinya kan tidak baik nih. Padahal dia kan orang baik. Orang baik kalau ditanya ya harus ngejawab dong. Orang baik harus ngasih tahu dong, ya kan, kayak gitu. Nah jadi ketika terkadang orang baik ya memang baik mungkin di perlakuannya, tapi orang baik sama jaga rahasia itu dua hal yang berbeda. Ya jadi tapi terkadang ketika kita melabel seseorang misalkan dia baik, maka kita jadi menghilangkan semua sensor kita yang lain. Seolah-olah orang baik itu artinya juga pasti bisa jaga rahasia. Ternyata dia nggak bisa jaga rahasia, ya kan? Nah jadi teman-teman, kita perlu untuk punya kesadaran penuh. Memang kadang-kadang kalau kita nge-label sesuatu kepada orang lain, ya misalkan orang ini jahat, padahal dia terkadang orang jahat juga bisa berbuat baik. Tapi karena sudah di-label jahat, ya jadi kayaknya semua yang dilakukan tuh salah terus gitu. Padahal mungkin aja dia ada melakukan hal-hal baik lainnya yang nggak kelihatan. Nah seringkali kita juga nge-label jahat kepada mungkin keluarga kita di rumah, pasangan kita, anak kita. Ya kalau misalkan pasangan udah di-label jahat gitu, semua kebaikannya nggak kelihatan. Kadang fokus ke satu permasalahan aja bisa terus-terusan, itu terus yang jadi ini. Nah jadi kadang-kadang ketika kita melabel sesuatu, kita jadi kehilangan kesadaran kita. Ketika kita anggap dia baik, kita anggap dia jahat, kita anggap dia pembohong. Kalau dia lagi nggak bohong pun, kita udah label pembohong. Saya pernah ketemu ya satu keluarga yang orang tuanya selalu bohong, kayak gitu ya. Pokoknya dia bohong, apa-apa dia bohong. Padahal anaknya lagi jujur. Ya, tetap aja di label bohong. Terus ya gimana dong Pak? Ya sudah lah ya, mau gimana lagi, itu keputusannya dia, saya juga nggak bisa mengubah apa-apa. Intinya ketika kita melabel sesuatu terkadang memang jadi begitu ya teman-teman. Jadi coba perhatikan deh. Kalau saya lebih di sini mungkin ngebahas bukan tentang labelnya, tapi tentang lukanya dulu. Kapanpun Anda pernah merasa dikhianati karena Anda menyampaikan sesuatu dan rahasia ini tidak bisa dijaga oleh orang yang seharusnya menjaga rahasianya dan menyampaikan kepadanya. Perhatikan dulu energinya. Apapun Anda memiliki luka apapun dan kepercayaan Anda kepada dia hilang sepenuhnya misalkan, sehingga Anda tidak bisa mempercayakan dia hal-hal yang lainnya. Padahal kan selain rahasia mungkin dia bisa dipercayakan. Anda jadi malas ketemu dia, mungkin Anda jadi malas untuk berkenalan sama dia atau malas berkomunikasi dengan dia hanya karena dia pernah melakukan itu kepada Anda. Perhatikan semua energinya, ambil setiap pesannya, terima dan ikhlaskan semuanya. Tarik nafas, lepaskan, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda memiliki label apapun kepada orang-orang yang pernah berbuat itu kepada Anda, ya, ataupun ada orang-orang lain yang lagi Anda label sesuatu, ya perhatikan, misalkan dia jahat, dia apa, dia ini, dia itu. Perhatikan semua energinya dan semua label itu. Perhatikan, misalkan dia jahat, perhatikan semua energinya, ambil, terima pesannya, ikhlaskan dan lepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda pernah merasa sakit, ya, karena penyampaian orang yang
ngomong tapi tidak dipegang, atau misalkan seharusnya dia rahasiakan tapi dia malah menyebarkannya, dan Anda kesal karenanya ya, ataupun kayak nyangkut banget rasanya. Perhatikan semua rasa yang ada, semua yang tersisa, semuanya yang menghalangi Anda melepaskannya, semuanya dicabut, dibatalkan, ditindaklanjuti, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, perhatikan semua rasanya, ambil setiap pesannya, terima, dan ikhlaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kok kalau bukan cuma label semata, gimana kalau emang seperti itu orangnya? Yes, memang orang brengsek, ada aja brengsek ya, dikutip brengsek. Tapi begitu kita ngomong orang ini brengsek, itulah kita lagi nge-label. Ya, bagaimana kalau dia memang tidak bisa jaga rahasia? Ya sudah, memang orang ini tidak menjaga rahasianya saja, sudah. Jadi tidak ada label yang kita berikan. Gimana kalau orangnya seperti itu dan berlaku seperti itu terus-menerus? Ya nggak apa-apa, hormati dan hargai saja keputusan dia seperti itu. Anda sudah tahu dia seperti itu, Anda tidak perlu terus-menerus mungkin yang ngobrolin rahasia ke dia. Misalnya kayak tadi saya. Ketika saya tahu, oh dia nggak bisa pegang rahasia, ya sudah. Kalau urusan rahasia, bye-bye. Saya nggak akan ngomong sama dia lagi. Ya kan? Tapi urusan yang lain, mungkin dia piawai untuk membantu saya, atau dia sendiri jago dalam melakukannya. It's okay buat kita tetap bekerja sama dia. Tapi kalau urusan hal rahasia-rahasia, simpan saja dalam hati, jangan pernah keluarkan, jangan kasih tahu dia. Selesai kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, Anda bisa memilih ya ketika Anda tidak melabel. Ya kan? Jadi kalau misalkan Anda melabel, seolah-olah semuanya akan jelek. Tapi kalau misalkan Anda tidak melabel, bisa jadi kadang-kadang dia berbuat hal kebaikan, Anda pun bisa untuk menerima kontribusinya dia di saat dia berbuat baik. Tapi kalau misalkan Anda label semuanya, maka yang semua yang tersisa, yang terlihat adalah yang jelek-jeleknya semua. Oke? Jadi sekali lagi, kapanpun Anda punya label tertentu kepada siapapun, kapanpun dimanapun, misalkan kepada rekan bisnis Anda, si ini tuh begini, si itu tuh begitu, dia nggak bisa di ngomongin, dia orangnya susah, dia orangnya begitu. Perhatikan semua energinya, terima, sadari, ambil setiap pesannya, dan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang. Kok saya sudah lama mengampuni dia, kalau ketemu tetap rasanya beda. Berarti ada yang nyangkut teman-teman ya. Nah itu perlu dilepaskan biar benar-benar ringan. Melepasinnya gimana? Belajar. Ya nanti kita hari Sabtu mau ada kelas DTK ya. Dramatic Transformation Class. Temanya adalah menciptakan keberlimpahan. Saya lupa menciptakan atau mengakses keberlimpahan or something like that lah. Maaf ya, trainernya agak-agak konslet. Intinya kalau mau belajar bagaimana caranya untuk bisa hidup lebih berlimpah, lebih happy, lebih asik, lebih banyak rezeki berkatnya yang dalam kehidupan, ya. Apakah kelas ini pasti akan menjamin Anda rezekinya pasti akan bagus begitu keluar hokus-pokus semua bisnis dikerjakan jalan? Saya nggak tahu, tapi banyak yang ketika pulang dari kelas ini terjadi lompatan yang luar biasa, yang makin dahsyat hidupnya, ya rezekinya makin banyak, ya kan, terus juga apa-apa yang dikerjakan jadi semakin ringan, ya karena kita akan membangun keselarasan ya dalam aktivitas kita. Nah, jadi saya sangat rekomendasikan untuk Anda ikut ke kelas DTK buat yang mau lebih mendalami dan lebih tahu lagi tentang sistemnya di OETRT dalam membantu melepaskan emosi bawah sadar Anda. Ya, dan kita akan ngebahas banyak tentang tema-tema keuangan yang kita akan ngobrolin sama-sama, dan kita akan melepaskan banyak beban emosi bawah sadarnya ya. Jadi silakan ya untuk diintip ya. Jadi nanti bisa ketemuan seru-seruan. Cara ikut kelas saya gimana? Kontak saja ke Mbak Mala ya. Ada nomor teleponnya di Instagram saya, di sana ada, tinggal dicek. Nanti mungkin saya bisa taruhin juga di Facebook saya ya. Jadi feel free dan welcome kalau misalkan teman-teman pengen belajar. Oke, jam berapa? Jam 8 malam seingat saya, hari Sabtu ya. Jadi WIB. Jadi kalau misalkan mau ikut mampir silakan. Aku sudah berusaha ikhlas untuk menerima, mencoba untuk bertanya sama dia, tapi sepertinya dia nggak mau kenal, bahkan sapaan dari saya diabaikan. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada orang yang memang terkadang mereka tidak mau kenal sama kita, tapi kita sudah berusaha untuk menyapa segala macam. It's okay kalau orang nggak mau baikan sama kita. Hormati saja kalau mereka memutuskan itu, terima saja. Karena terkadang memang ada orang-orang yang seperti itu kan.
nggak apa-apa. Kalau dia memang mau membenci, mau menyimpan semua rasa nggak enaknya, itu pilihan dia. Jadi ikhlaskan saja, ya kan? Jadi kita nggak perlu untuk bikin diri kita jadi terbebani sama hal yang dia pilih. Nggak apa-apa kok, ya. Jadi izinkan saja seperti itu. Cara ikut kelasnya gimana, Pak? Ikutnya tinggal kontak Mbak Mala ya. Terus ketemu langsung apa online? Kelas semua online, tidak ada yang ketemu langsung. Tapi kalau misalkan Anda ikut, nanti kalau udah ngerjain PR, Anda bisa ikut undian ya. Jadi ada undiannya free untuk bisa session private sama saya ya, senilai 8.888.888 ya. Jadi kalau misalkan Anda udah ngerjain semua PR ya, balik lagi di kelas ada PR-nya ya. Kalau Anda kerjain PR-nya semua, Anda boleh dapat ikut undian ya. Tumben kok pakai kalung, bagus ya kalungnya, mantap nih. Ini favorit saya dari semua Marvel series ya, dan yang Avengers yang sekarang juga saya suka banget. Sekarang kelihatan kok, yes, ini paling mantep munculnya, teng 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 ya. Oke, jelas banget ya. Oke, untuk detailnya lewat Zoom atau IG kok. Nanti dia akan Zoom meeting dan private ya, khusus mereka yang ikutan aja. PR-nya nanti ada detailnya dikasih sama Mbak Mala ya, kalau misalkan Anda mau ikutan. Oke, sip. So, mungkin itu dulu buat hari ini. Ya, jadi silakan Anda kembali beraktivitas lagi, ketemu besok lagi ya. Dan ingat, udah nggak usah dipusingin tentang apa yang sudah mereka perbuat terhadap kita. Izinkan saja itu sudah berlalu. Let's move on lagi ya ke kehidupan kita yang lebih asik lagi. Oke, sampai ketemu besok 6.30 ya, kita fun-funan lagi. Oke, see you. Dadah semuanya. Thank you. Bye-bye. Love you all. Dah.